keluar. Hidup Rasulullah. Hidup Rasulullah. Hidup Rasulullah. Hidup Rasulullah. Hidup masyarakat. Hidup masyarakat. Ya, hidup masyarakat. Untuk sampaikan keluhan rakyat kita yang sedang terlantar pengungsi di mana-mana, kawan-kawan. Entah dia DPR, entah dia pemerintah, entah dia pegawai yang ada di planet bumi ini punya hak dan kebebasan untuk dia hidup di atas tanah seperti ini. Yang atas tanah kami sendiri itu adalah mereka menghabiskan kita orang Papua sendiri. Hai. Baik, apa kabar semua? Sakit? Ah, yang benar saja. Ya, hari ini kita sakit. Mungkin Bapak dong yang ada berdiri sebelah Bapak polisi mungkin tidak merasa sakit, tapi kami sakit. Karena pada dasarnya manusia itu dia berakar pada manusia itu sendiri. Betul. Sehingga ketika manusia lain diganggu, dibunuh, maka manusia yang lain juga akan terganggu. Rasa sakit. Jadi jika bapak-bapak yang ada berdiri depan kalau bapak polisi tidak merasakan sakit, maka itu kita sebut sebagai apa? Binatang. Itu bukan manusia. Minta maaf saja. Kita dulu hidup aman kan tidak? Kita dulu hidup aman. Tidak pernah ada pembunuhan terhadap orang Papua. Pemberlakuan orang Belanda terhadap orang Papua itu beda. Itu sejarah mencatat itu. Kami tahu sejarah itu. Misi orang Belanda itu beda dengan misi orang Indonesia hari ini. Orang Belanda berpikir soal bagaimana supaya manusia Papua itu diselamatkan, diperdayakan supaya menjadi manusia yang benar. Hari ini cara berpikir negara Indonesia beda. Dia hanya memerlukan segala sumber daya yang ada di atas tanah ini. Ini realita, ini fakta yang saya perlu harus sampaikan kepada dunia supaya catat itu. Kasus Ame berdarah, kasus pelanggaran HAM berat yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia, kasus yang terjadi pada tahun 1998, kasus Wasior berdarah, Komnas HAM juga sudah merekomendasikan itu supaya segera selesaikan. Tahun 2000, kasus Wasior berdarah juga sama, tahun 2001, kasus Wamena berdarah tahun 2003, terakhir kasus Paniai berdarah 2014. Selama 10 tahun tidak pernah selesaikan kasus Paniai berdarah. Baru ada putusan tanggal tahun 2024 kemarin. Tetapi bagi korban tidak mendapatkan keadilan. Artinya hukum juga masih melindungi pelaku supaya kejahatan terus sumur tumbuh di atas tanah ini. Ini fakta. Kami tidak menyampaikan sesuatu yang berbohong. Terakhir kasus pelanggaran HAM disertai mutilasi. Coba angkat yang ini poster. Itu seorang ibu. Seorang ibu yang bernama Tarina Murib. Ibu kami yang dibunuh, kepalanya diputus. Kita tidak punya hak soal itu. Firman Tuhan bilang keluaran, di dalam keluaran bilang jangan membunuh. Firman Tuhan bilang pemerintah itu wakil Allah. Wakil Allah membunuh manusia yang diciptakan oleh Tuhan.
kawan-kawan. Ini berbahaya dan kita berdosa di atas tanah ini. Sebelum Papua ini direbut, dianeksasi ke Indonesia, kita hidup aman dulu. Nama DPR kami menyambut positif, menyambut baik, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah merupakan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu tidak boleh dibatasi dan diberi ruang. Dan inilah tempatnya di rumah ini, di rumah kita ini. Ini rakyat punya tempat. Kami ini tidak akan arti apa-apa kalau tidak ada rakyat. Jadi kami berpihak tetap kepada rakyat. Berikut dua tuntutan yang saya dengar sebelum saya menjawab. Nanti saya dibantu karena berkaitan dengan pertama kasus mutilasi itu Prokopimda sudah melakukan rapat. Kemudian mengutus beberapa anggota kita yang ke Puncak. Di antaranya beliau cerita dulu hasil apa yang didapatkan di sana untuk memperkuat aspirasi ini. Silakan. Di sana tidak ada pengungsian. Setelah kami sampai turun di sini, ada pengungsian. Masyarakat banyak datang di sini. Kami sudah ambil mendata dan hari itu kami sempat menyampaikan bahwa kenapa masyarakat pengungsian datang di sini. Mereka bilang kami takut. Masyarakat bilang kami takut. Pihak anggota yang pernah ada di Papua Kabupaten Puncak itu lain daripada penerapan ini yang sekarang kelihatan itu lain, sehingga kami takut. Kami takut dari pengungsian keluar dari 3 distrik, kosongkan 3 distrik. Nah, hari itu kami sudah diskusi dengan pihak keamanan yang di Kabupaten Puncak, sudah ambil mendata berapa masyarakat yang ada di sini, sudah ambil mendata, dan hari juga kami penyediaan alam berapa sembako secara simbolis oleh Pak PJ Bupati Puncak mendampingi kami lembaga DPR Provinsi Papua Tengah Pak Anies Labene dengan saya. Terima kasih dan hari itu kami sudah tindak lanjut kembali ke kantor. Jadi sementara aspirasi ini memang saya sendiri dan saya juga tidak pernah diam. Lembaga DPR, saya tugas DPR, saya dari masyarakat. Saya kemarin juga berjuang turun di sini Timika. Saya dapat informasi bahwa masyarakat di sana 3 distrik sudah kosong, sementara di Timika. Saya sempat turun. Saya pernah diskusi dengan Pak adik laki-laki yang pengungsian Pak Ronias Mudib. Saya ketemu di Timika, ternyata benar ada banyak pengungsi sudah ada di Timika. Dalam satu rumah itu 10 keluarga, anak-anak banyak menderita. Di situ saya ambil mendata, masyarakat ini mau pulang kembali ke kampung mereka. Mereka susah hidup di Timika, di kota. Mereka lapar, mereka susah, berak di dalam WC, di kali. Di sana itu ada hutang bebas, ambil sayur bebas. Mereka ingin sekali menyampaikan ke saya, kami minta kembali pulang, kembali ke daerah kami. Itu aspirasi yang kami terima dan sementara ini kami membahas, tapi sementara kami tunggu Pak Ketua untuk bahas hal itu tidak lanjut seperti apa. Itu yang saya ambil mendata di Timika dan setelah itu saya ke Jayapura ada pesawat ke Bina. Saya cek di Bina, benar ada banyak pengungsi ada di Bina sana. Cek di sini betul ada di Sinak sana. Dan kejadian yang terjadi di sana benar ada pihak keamanan yang ada penerapan di Kapelbat Kolonel di gereja tua berjung benar ada bikin api dalam gereja. Saya sendiri saksi, saya sebagai lembaga DPR dan saya sudah ada data.